kayak wanita di dalam suatu apa namanya pekerjaan. Kadang-kadang dianggap penghasilannya kecil. Tapi kalau misalnya kayak tadi jadi CEO-nya Yahoo atau Pepsi, apa gajinya kecil? Nggak ini ya, nggak mungkin ya. Jadi itu jadi salah satu indikator yang harus dipertimbangkan juga teman-teman. Nah, karena zaman sekarang kan emansipasi sudah tinggi. Jadi wanita-wanita yang bekerja itu sudah bisa dijadikan target market loh, ya kan, karena mereka punya potensi, mereka punya income yang bagus, mereka punya kemauan untuk membeli dan sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kelas sosial mempengaruhi keputusan membeli. Ya, kelas pekerja misalnya lebih menilai produk itu dari manfaatnya, bener nggak? Ya kayak kita-kita ini deh, ya nggak sih? Kita kan beli baju mungkin lebih lihat dari manfaatnya. Misalnya kita beli baju dingin gitu kan, ya lebih manfaatnya untuk melindungi kita dari rasa dingin gitu kan, ya nggak peduli lah misalnya apakah dia bermerek mahal atau mungkin hanya beli di night market gitu kan, yang penting kita bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi kadang-kadang kalau kelas menengah ke atas teman-teman, ntar dulu, baju dingin ya iya baju dingin, tapi maunya ada mereknya gitu kan, yang kalau orang sekali lihat pasti tahu kalau itu merek mahal gitu kan. Mereka nggak mau pakai merek biasa-biasa aja, gengsi juga gitu. Jadi balik lagi, kelas sosial itu juga sangat-sangat mempengaruhi keputusan seseorang dalam membeli. Nah ini sudah kita bahas juga di modul 6 sebenarnya ya. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat. Kalau nggak ingat, yuk cek lagi deh videonya ya. Oke, kemudian perbedaan kelas dalam pandangan dunia. Nah, jadi kelas sosial menengah itu cenderung orang-orangnya itu merasa nyaman loh teman-teman. Kenapa? Ya contohnya gini deh. Semakin kaya orang, semakin banyak maunya. Bener nggak? Kalau udah banyak duit, mau lagi cari duit lagi. Bisnis yang satu sukses, mau melebarkan saya punya bisnis yang lain. Ya nggak sih? Mau main saham lah, entah kadang-kadang mau jadi artis lah, entah kadang-kadang mau jadi presiden, anggota DPRD, ya nggak? Semakin kaya makin banyak masalah, itu kadang-kadang ada benernya Mbak Anis. Nah, jadi sebenarnya jadi orang yang menengah-menengah saja ya kalau kita syukuri, ya kita bahagia loh sebenarnya. Bener nggak? Kita nggak pusing harus misalnya memberikan makan gaji gitu ya untuk 100.000 karyawan kita. Waduh, kalau ternyata nanti barang yang kita jual udah nggak laku di pasaran, mau gaji mereka pakai apa? Bener nggak? Bangkrut. Ya, kalau bangkrut pusing deh. Nah, kemudian kalau misalnya kalau pandangan kelas di dalam dunia itu ya itu tadi. Kalau teman-teman survei, orang-orang yang justru kebanyakan bunuh diri itu adalah orang-orang dari menengah menengah ke atas, teman-teman. Banyak kan teman-teman lihat ya artis gitu kan, ya desainer terkenal. Kenapa mereka bunuh diri? Bukannya mereka itu hartanya berlimpah, bukannya mereka itu misalnya uangnya banyak, tenar dan sebagainya. Kenapa harus bunuh diri? Benar nggak? Kan jadi ada satu pertanyaan besar. Tapi ternyata kebahagiaan seseorang itu tidak hanya diukur dari uang, teman-teman. Nah, ya terbukti dari yang tadi saya bilang, gitu kan. Nah, utangnya juga banyak ya. Nah, itu bener juga tuh Mbak Arek ya. Bisa jadi ternyata itu semua cuma kedok doang ya. Jadi ya kita jadi orang biasa-biasa juga sebenarnya sudah harusnya bersyukur. Bener nggak? Nah, jadi apa namanya balik lagi ya betul bersyukur ya. Nah, jadi balik lagi di pandangan dunia gitu ya, sebenarnya kelas menengah itu adalah kelas yang paling bukan aman, ya aman lah, bisa dikategorikan sebagai kelas yang paling aman gitu. Nah, selanjutnya itu adalah budaya selera, kode, dan modal budaya. Ini ada di slide berikutnya, di mana pemasaran yang berdasarkan pada perbedaan kelas akan menghasilkan pesan yang berbeda. Ya dong, yang tadi saya bilang, saya masa iya mau bikin iklan Alphard untuk kelas menengah ke bawah, ya nggak laku produknya, benar nggak? Karena ya pesan yang saya sampaikan juga belilah kemewahannya, belilah brandnya, belilah bukan hanya nyaman, tapi mungkin prestisiusnya gitu. Tapi kalau misalnya saya jualnya ya Kijang Innova harga 200 juta gitu kan, ya menengah ke bawah juga mampu membeli secara kredit misalnya, ya saya lebih
mempromosikannya kenyamanannya, bisa membawa keluarga yang banyak gitu kan. Mungkin mengantarkan anak sekolah yang anaknya banyak misalnya pakai Kijang Innova muat gitu kan. Nah, jadi jelas ya. Jadi pesannya juga beda. Nah, kemudian kondisi berbagai macam variasi kode antara kelas sosial. Jadi ya balik lagi. Tadi hubungannya dengan objek, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih di halaman 7.31 ya, teman-teman ya. Ini ada yang namanya pengelompokan menurut kategori, grade, dan grup. Jadi kalau yang pertama itu kuadran pertama menunjukkan masyarakat dengan pendapatan yang dan pendidikan yang tinggi. Wah, enak banget ya, udah pendidikannya tinggi, pendapatannya juga tinggi. Dengan perilaku individualis, tapi cenderung mereka individualis. Jadi mereka lebih mementingkan diri mereka sendiri gitu ya. Nah, mereka berambisi pada apa? Kekuasaan dan kesejahteraan. Mungkin bagi para anggota-anggota legislatif gitu ya, DPR MPR mungkin seperti ini nih. Mereka pendidikan tinggi, kemudian kekuasaan tinggi dan mau terus mencari kekuasaan. Nah, coba kita lihat kuadran kedua. Ternyata di kuadran kedua ini mungkin kayak kita berpendidikan baik, namun kita dapat bayaran kerja juga tidak terlalu mahal. Ya, mungkin gaji kita juga sebulan paling berapa gitu kan ya, tapi cukup lah. Tapi tidak berlebihan dalam arti sebulan kita dapat 1 miliar gitu ya. Wah, kalau 1 bulan 1 miliar dengan pekerjaan karyawan biasa, saya agak curiga sih, mungkin ada korupsi juga gitu ya, ada KKN ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang kuadran kedua ini contoh-contohnya adalah kelompok profesional, ya kan? Ya mungkin seperti kita inilah, yang kerja pendapatannya cukup, ya, segala sesuatu berkecukupan dan kita juga ada pendidikan. Kemudian kuadran ketiga itu adalah masyarakat yang berkecukupan namun dengan pendidikan yang tidak terlalu tinggi. Banyak teman-teman di Indonesia banyak seperti ini. Mereka mungkin cuma lulusan SMA gitu ya, tetapi mereka cukup dalam arti bekerja, tidak nganggur gitu kan. Kemudian bisa memberikan sedikit nafkah untuk keluarga atau untuk anak gitu kan. Ada juga yang seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian yang kuadran keempat itu adalah masyarakat dengan modal, keuangan dan pendidikan yang rendah. Nah, jadi biasa di sini mungkin ya maaf misalnya kalau yang seperti ini mungkin tukang parkir mungkin ya, tapi tidak menjamin juga sih ya, tidak menjamin. Tapi balik lagi ada tingkatan-tingkatan di mana yang tinggi-tinggi semua gitu ya, punya segala-galanya. Kemudian yang kedua punya ya cukup dengan pendidikan tinggi. Ketiga cukup dengan pendidikan biasa-biasa saja. Ada juga yang tidak berpendidikan dan dan berkekurangan. Banyaklah teman-teman saudara-saudara kita di pedalaman ya, yang mungkin tidak mengenal sekolah sama sekali, tidak bisa membaca, buta huruf, kemudian buta warna, banyak banget teman-teman. Jadi kita bersyukur ya, kita hari ini bisa pegang gadget, bisa lakukan tuton online, sudah nggak gaptek gitu ya. Waduh, itu udah satu kelebihan besar gitu yang kita punya dibandingkan saudara-saudara kita yang lain. Jadi yang pastinya kita harus bersyukur ya. Oke, kemudian kelas sosial dan pendapatan sebagai dasar menentukan target pasar. Oke, jadi di sini kita kadang-kadang juga bisa loh menargetkan kaum lemah atau miskin, gitu kan? Nah, jadi kadang-kadang kita bikin satu bikin satu iklan gitu ya. Bikin satu iklan itu juga lebih tepatnya juga sebagai satu sarana hiburan dan mungkin sebagai petunjuk bagi teman-teman atau saudara-saudara kita atau customer-customer kita yang mungkin tidak tahu bagaimana cara pakainya. Ya, contohnya paling gampang aja deh, iklan apa ya? Oke, misalnya saya mau bikin iklan KB, ya nggak sih? Nah, KB itu kan penting ya. Sebentar ya teman-teman. Oke, jadi misalnya kita kan mau bikin iklan KB gitu ya untuk keluarga-keluarga yang miskin yang tidak tahu bagaimana cara KB yang baik supaya jangan terlalu punya banyak anak yang banyak gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang iklan itu dibuat untuk memberitahukan kepada mereka. Jadi lebih gampang mereka mengetahuinya dibandingkan mereka harus datang-datang ke puskesmas misalnya gitu kan. Nah, kemudian bisa juga menargetkan kaum kaya. Ini pasti dong. Kenapa? Karena kaum kaya pasti kan mempunyai potensi untuk membeli barang tersebut, ya kan?
Oke, kemudian ada juga disebut dengan old money. Keluarga old money adalah mendapatkan keluarga yang mendapatkan kekayaan berdasarkan keturunan. Jadi biasanya kalau yang apa anaknya Michael Jackson gitu ya, yang udah apa tuh namanya banyak uangnya gitu dari hasil ya warisan orang tuanya. Wah, ini juga satu pasar yang sangat potensial. Kenapa? Biasanya malah orang-orang yang mendapatkan harta warisan itu merasa berlebihan gitu kan, merasa tidak pernah mencari uang tapi banyak uangnya gitu. Akhirnya uangnya kadang-kadang suka banyak yang kasusnya dihambur-hamburkan gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah the novel riches ya. Itu adalah kelompok orang yang menjadi sangat kaya karena kerja keras mereka. Banyak banget teman-teman. Contohnya apa? Contohnya Bill Gates ya kan, ya pembuat Microsoft gitu ya. Mereka itu atau pembuat Facebook, mereka benar-benar bekerja keras untuk bisa mendapatkan kedudukan dan status sosial mereka sekarang ini. Kenapa? Karena mereka dulunya ya mungkin sekolah tinggi di Harvard University ya kan, atau mereka juga sangat menekuni bidang komputer itu sendiri sehingga akhirnya menemukan satu teknologi yang canggih yang diakui dunia. Seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian orang-orang di Novel Riches ini ya. Karena kita kerja keras, karena kita penuh semangat, kita bisa menunjukkan potensi kita dan menjadi seseorang yang apa ya berguna buat orang lain ya, amin. Oke, saya lanjut. Kemudian ada yang namanya konsumen dalam konteks lintas budaya. Saat ini hampir seluruh perusahaan memasarkan produk mereka di luar negara, asal perusahaan tersebut. Iya dong, banyak kan produk-produk Taiwan juga diimpor ke Indonesia gitu ya, atau juga sebaliknya, produk Indonesia diimpor ke Taiwan. Nah, perusahaan yang bergerak dalam pasar global memiliki kebutuhan untuk mengembangkan perencanaan pemasaran yang terpisah untuk tiap budaya atau penggunaan satu perencanaan pemasaran yang dapat diimplementasikan untuk tiap daerah atau negara. Iya dong, pasti dong, misalnya kayak contohnya L'Oreal. Teman-teman tahu L'Oreal ya, kosmetik di asal buatan Paris itu, mereka kan banyak juga mengirimkan produk-produknya untuk orang-orang Asia. Mereka nggak sama bikinnya teman-teman. Kalau untuk kulit Asia mereka bikin khusus sendiri. Kalau untuk kulit orang Eropa mereka juga bikin khusus L'Orealnya sendiri. Cuma brandnya tetap sama. Nah, untuk memaksimalkan kemungkinan sukses dari suatu perusahaan yang bergerak dalam budaya yang berbeda, maka pemasar harus mengelompokkan konsumen di negara berbeda tetapi memiliki pandangan yang sama secara global. Yaitu tadi, misalnya, kan kalau L'Oreal kirim ekspor itu misalnya produk kosmetiknya untuk kulit Asia, ya kulit Asia. Kalau Eropa ya Eropa, tapi pandangan secara globalnya adalah wanita membutuhkan kosmetik. Itu intinya. Jadi bahwa L'Oreal menyadari bahwa oh, memang seluruh wanita di dunia ini mau dia orang apapun, mau dia suku apapun, agama apapun dan budaya apapun butuh kosmetik. Cuma memang tidak bisa sama karena kan mungkin di Asia itu tidak ada salju misalnya ya kan. Jadi ya tidaklah dibuat kosmetik yang untuk kulit kering sekali. Mungkin kalau di Amerika kulitnya kering, terus orang Amerika lihat deh kulitnya bintik-bintik kan teman-teman. Nah jadi beda ya, tidak disesuaikan dengan environmentnya, disesuaikan dengan lingkungannya. Oke, kemudian analisis konsumen lintas budaya. Analisis konsumen lintas budaya yaitu adalah dorongan untuk mengenali persamaan atau perbedaan yang terkandung antara konsumen dua atau lebih negara. Jadi pasti dong antara Malaysia sama Indonesia aja pasti ada bedanya, benar nggak? Kayak contohnya di Arab ada hukum pancung. Di Indonesia mana ada hukum pancung, benar nggak teman-teman? Paling hukum mati itu pun juga jarang sekali ya. Nah, jadi kadang-kadang kita harus mengetahui apa sih yang sama dari satu negara dengan yang lain dan apa yang membedakannya. Ya, contohnya kalau orang-orang Asia itu doyan makan pedas. Bener nggak? Nggak cuma orang Indonesia aja. Kayak orang Thailand, orang Vietnam gitu ya. Mereka masih mau loh makan pedas gitu. Jadi, untuk orang-orang negara suka makan pedas, biasanya negara-negara pengimpor cabai atau mungkin sambal gitu ya, kayak Meksiko gitu ya, mereka maunya kirimnya ke Asia gitu, yang negara-negara penyuka pedas gitu. Kalau orang-orang Taiwan nggak bakal beli, kenapa? Nggak suka gitu ya. Kalau Indonesia ada hukum pancung, koruptornya berkurang ya Mbak Sulastri ya. Waduh, bener banget nih. Tapi kayaknya walaupun ada hukum pancung nggak bakal diberikan ke koruptor kayaknya. Gitu ya Mbak ya. Oke.
Nah, kemudian perbedaan di sini meliputi pemahaman mengenai psikologis, sosial, karakteristik budaya dari konsumen. Dengan mengetahui ini, pas